Stellar Transformations, episode 349. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Paman Fu mengangguk dan tersenyum. Tidak perlu khawatir untuk saat ini. Meskipun benda di ruangan lain itu penting, ketiga harta spiritual Grand Mist ini adalah harta spiritual yang harus kau miliki saat menjelajahi alam ilahi di masa depan. Paman Fu, tolong jelaskan. Qin Yu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dia ketahui. Karya ilahi, Yamen terbang, dan pagoda penyegel dewa keduanya merupakan harta spiritual Grand Mist tipe pendukung. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda mengikat terlebih dahulu karya ilahi Yamen terbang, kemudian pagoda penyegel dewa, dan terakhir sarung tangan benang salju. Rekomendasi Paman Fu. Bingung, Qin Yu bertanya, Paman Fu, mengapa Paman menyarankan agar aku mengikat harta spiritual Grand Mist tipe serangan terakhir? Dari sudut pandang Qin Yu, ia merasa bahwa meningkatkan kekuatannya akan menjadi hal terpenting setelah tiba di alam ilahi, dan karena itu ia harus mengikat sarung tangan benang salju sesegera mungkin. Paman Fu tersenyum dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, kau sudah memiliki tombak ilahi salju menurun. Kekuatan seranganmu sudah sangat kuat. Selain itu, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi jauh lebih mudah untuk diikat dibandingkan dengan harta spiritual Grand Mist. Karena itu, kau tidak perlu terburu-buru mengikat sarung tangan benang salju. Aku setuju. Artefak ilahi surgawi memang lebih mudah diikat daripada harta spiritual Grand Mist. Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Seseorang dapat dengan mudah mengikat artefak ilahi surgawi begitu jiwanya mencapai tahap butir jiwa emas. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan kekuatannya, maka artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi setara dengan harta spiritual Grand Mist peringkat kedua atau ketiga. Tentu saja, bahkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi pun memiliki artefak yang lebih rendah kualitasnya dan yang lebih unggul darinya. Ketiga harta spiritual agung ini akan ditinggalkan di sini untuk sementara waktu. Kau bisa mengikatnya nanti jika ada waktu. Harta spiritual agung ini hanya dapat menunjukkan kekuatan terkuatnya setelah diikat sepenuhnya, kata Paman Fu. Ayo, ikuti aku, kita pergi ke ruangan lain. Qin Yu segera mengangguk. Dia mengikuti Paman Fu dan meninggalkan ruangan ini dengan ketiga harta spiritual Grand Mist lalu memasuki ruangan lain. Begitu mereka memasuki ruangan, pemandangan di sekitarnya kembali berubah drastis. Qin Yu dengan cermat mengamati sekelilingnya. Ini adalah ruang angkasa berbintang yang berkabut dan tak terbatas. Banyak bintang terang memancarkan cahaya bintang yang mempesona dan cemerlang dari kejauhan. Adapun lokasi tempat Qin Yu berdiri, itu adalah ruang angkasa luar. Di hadapan Qin Yu, pada jarak yang tidak jauh darinya, terdapat sebuah rumah yang melayang di ruang angkasa berbintang. Banyak gulungan emas melayang mengelilingi rumah itu. Ada lebih dari beberapa ribu gulungan emas. Beberapa ribu gulungan emas itu melayang di sekitar rumah begitu saja. Apa yang sedang terjadi di sini? Bingung, Qin Yu menatap Paman Fu di sampingnya. Paman Fu tersenyum dan berkata, Qin Yu, meskipun tempat ini tampak seperti ruang angkasa berbintang, tetapi ruang sebenarnya di sini sama sekali tidak besar. Baik dari depan ke belakang, kiri ke kanan, atau atas ke bawah, semuanya hanya berjarak sekitar 1 mil. Mustahil bagimu untuk berjalan melewati jarak 1 mil itu. Paman Fu, maksudmu bintang-bintang itu hanyalah ilusi. Qin Yu langsung mengerti. Benar, itu ilusi. Paman Fu tersenyum. Meskipun kekuatan guruku sangat dahsyat, dia masih belum mencapai level untuk menciptakan ruang besar. Paling-paling dia hanya bisa menciptakan ruang berskala kecil. Paman Fu menunjuk ke rumah batu yang mengapung di tengah. Di dalam rumah batu itu terdapat inti dari seluruh kuil dewa pempesona, gelang api pemurnian yang dibuat dari 9 manik api asal ungu. Gelang api pemurnian, Qin Yu tak mampu menahan kegembiraannya. Gelang api pemurnian ini adalah inti yang mengendalikan seluruh kuil dewa pemikat. Manik-manik api asal ungu itu sendiri merupakan harta spiritual Grand Mist tingkat ketiga. Guruku telah menggabungkan 9 manik-manik api asal ungu menjadi satu dan menciptakan gelang api pemurnian. Dengan gelang api pemurnian, kemampuanmu untuk menggunakan api akan meningkat.
Adapun gelang api pemurnian itu sendiri, itu adalah harta spiritual Grand Mist tingkat kedua. Namun, bagi para ahli pemurnian artefak, itu sebanding dengan harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Paman Fu menatap Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu langsung berhasil menebaknya. Bagi para ahli pemurnian artefak, kemampuan mengendalikan api sangatlah penting. Mereka tidak hanya harus mengendalikan panas api, tetapi juga tingkat api tersebut. Dan gelang api pemurnian ini diciptakan melalui 9 manik api asal ungu. Dengan demikian, ini pastilah harta spiritual atribut api dan bantuan yang akan diberikannya dalam pemurnian dan penciptaan artefak sudah jelas. Qin Yu, hal terpenting yang harus kau lakukan sekarang adalah segera mengikatkan gelang api pemurnian ini. Paman Fu menatap Qin Yu. Qin Yu mengangguk, pandangannya tertuju pada rumah terapung itu. Setelah ia mengikat gelang api pemurnian, itu berarti ia akan mampu mengendalikan seluruh kuil dewa yang mempesona. Qin Yu segera melangkah maju ke ruang kosong dan berjalan menuju rumah terapung itu. Namun, setelah hanya berjalan beberapa langkah, pandangan Qin Yu tertuju pada gulungan-gulungan emas itu. Gulungan-gulungan itu apa? Tanya Qin Yu dengan bingung. Paman Fu menjelaskan sambil tersenyum. Gulungan-gulungan itu berisi teknik bela diri, rahasia, atau berbagai macam pengetahuan lainnya. Gulungan-gulungan itu sebanding dengan gulungan giok dari alam dewa, iblis, dan setan. Hanya saja, jumlah informasi yang dapat dikandung oleh gulungan-gulungan ini jauh lebih banyak daripada gulungan giok tersebut. Qin Yu terkejut. Qin Yu sangat familiar dengan jumlah informasi yang dapat terkandung dalam sebuah gulungan giok. Jumlah itu dapat dianggap sangat besar, bahkan apa yang disebut sebagai penyimpanan data storage drive dari kosmos ilmu pengetahuan dan teknologi milik gurunya sendiri, Lei Wei, pun tidak akan mampu mengendalikan 1/10.000 dari jumlah informasi yang dapat terkandung dalam sebuah gulungan giok. Gulungan emas itu, kapasitasnya sebenarnya jauh lebih besar daripada gulungan giok sekalipun. Gulungan itu benar-benar layak digunakan untuk menyimpan informasi di alam ilahi. Qin Yu, alasan mengapa aku mengatakan bahwa benda-benda di ruangan ini lebih berharga daripada harta karun spiritual Grand Mist di ruangan sebelah kanan terutama karena gulungan-gulungan ini, kata Paman Fu dengan ekspresi serius. Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Qin Yu awalnya mengira bahwa karena gelang api pemurnian itulah Paman Fu mengatakan barang-barang di ruangan ini lebih berharga daripada barang-barang di ruangan sebelumnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sebenarnya gulungan-gulungan inilah yang lebih berharga. Ribuan gulungan ini tak ternilai harganya. Gulungan-gulungan ini menjelaskan berbagai macam tumbuhan obat, binatang buas iblis yang aneh di alam ilahi, dan berbagai tempat berbahaya di alam ilahi, dan seterusnya. Pada dasarnya, gulungan-gulungan ini berisi informasi tentang banyak hal. Untuk menjadi pengrajin artefak ulung dengan status agung, seseorang harus mengetahui semua informasi dalam gulungan-gulungan itu. Kata Paman Fu sambil menunjuk gulungan-gulungan yang melayang itu. Qin Yu menatap gulungan-gulungan emas itu dengan tatapan berapi-api. Gulungan emas itu adalah catatan semua pengetahuan guruku. Tentu saja, banyak hal yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Untuk hal-hal itu, kau hanya bisa pergi dan memahaminya sendiri, kata Paman Fu sambil tersenyum. Namun, jalan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Hal terpenting bagimu saat ini adalah menguasai satu keterampilan yang paling mendasar dan paling penting bagi para ahli pemurnian artefak. Susunan formasi. Susunan formasi. Gulungan yang mana itu? Tanya Qin Yu. Qin Yu sudah bertekad untuk belajar dan menguasainya. Gulungan yang mana? Paman Fu sedikit terkejut. Qin Yu tersenyum dan berkata, benar, ada apa, Paman Fu? Mungkinkah Paman mengatakan bahwa satu gulungan emas saja tidak cukup untuk mencatat semua pemahaman dan pengetahuan senior Cheu tentang formasi Arai? Canda Qin Yu. Tentu saja, guruku telah meninggalkan jalur formasi yang terdiri dari 900 gulungan. Kau harus benar-benar memahami 900 gulungan ini untuk mengambil langkah pertama menuju jalan menjadi ahli formasi. Kata Paman Fu sambil mengangguk. Qin Yu merasakan tekanan yang tiba-tiba. Paman Fu, jangan bilang kalau ke-900 gulungan ini, semuanya penuh. Qin Yu sudah sangat memahami kapasitas gulungan giok. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat gulungan giok yang terisi penuh dengan informasi.
Adapun gulungan emas yang memiliki kapasitas lebih besar daripada gulungan giok, Qin Yu merasa ngeri hanya dengan membayangkan berapa banyak informasi yang dapat ditampung oleh satu gulungan emas. Meskipun kesadaran ilahi seorang ahli alam ilahi memiliki kecepatan perhitungan yang sangat tinggi, untuk membaca seluruh informasi dalam gulungan emas secara menyeluruh, itu tetaplah sangat menakutkan. Dari 900 gulungan ini, tidak semuanya terisi penuh, kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu langsung merasa lega. Paman Fu melanjutkan, dari 900 gulungan ini, 899 gulungan pertama terisi penuh. Sedangkan gulungan terakhir, hanya setengah terisi. Qin Yu terdiam sejenak. Paman Fu, berapa lama lagi aku harus selesai membaca ke-900 gulungan ini? Tanya Qin Yu dengan sedih. Bahkan sekarang, Qin Yu masih belum yakin tentang kapasitas gulungan emas dari alam ilahi. Meskipun kapasitasnya lebih besar daripada gulungan giok, tetapi seberapa besar? Paman Fu tersenyum dan berkata, aku sendiri tidak yakin. Tapi kuperkirakan bahwa, jika kau tidak berhenti untuk makan atau beristirahat, maka setidaknya akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan membaca ke-900 gulungan itu. Setelah kau selesai membacanya, itu berarti kau telah mengambil langkah pertama menuju tingkat pertama, jalur susunan. Butuh beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan membaca 900 gulungan itu. Dan itu baru langkah pertama menuju pemahaman tingkat pertama. Meskipun Qin Yu siap menghadapi kesulitan dalam menjadi seorang ahli pembuat artefak, namun sekadar memahami teknik susunan formasi saja sudah membuatnya terkejut. Kau salah dengar, kukatakan, setelah menyelesaikan 900 gulungan, kau akan bisa mengambil langkah pertama dan memenuhi syarat untuk maju ke tingkat pertama, jalur susunan. Saat itu, kau masih jauh dari memahami tingkat pertama, kata Paman Fu sambil tersenyum tipis. Qin Yu merasakan tekanan yang tiba-tiba muncul. Untuk menjadi pengrajin artefak nomor 1 di seluruh alam ilahi, itu sangat sulit. Paman Fu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami tingkat pertama, jalur arai? Tanya Qin Yu. Paman Fu tersenyum tipis dan berkata, jika kau cepat, maka kau akan mampu mencapainya dalam beberapa puluh ribu tahun. Jika kau lambat, maka bahkan dalam beberapa miliar tahun pun kau masih belum mencapai tingkat pertama. Beberapa puluh ribu tahun, Qin Yu mengangguk dalam hati. Jika orang lain bisa mencapai itu, maka dia pasti bisa mencapainya dengan lebih baik lagi. Paman Fu melanjutkan, Qin Yu, pemahaman tentang jalur susunan berbeda dengan pemahaman teknik bela diri biasa. Bukan berarti semakin cepat kau memahaminya, semakin baik hasilnya. Sebaliknya, mereka yang memiliki bakat lebih baik, semakin lama mereka berlama-lama dalam memahami lapisan pertama, semakin baik pula hasilnya. Guruku telah menghabiskan lebih dari 100 juta tahun untuk memahami tingkat pertama dari jalur susunan. Kemudian beliau menghabiskan lebih dari 10 juta tahun untuk memahami tingkat kedua dari jalur susunan, ucap Paman Fu perlahan. Namun, kemudian guru saya memutuskan untuk mengabaikan semua pemahaman yang telah ia peroleh di masa lalu dan mempelajari jalur susunan dari awal lagi. Kali ini, ia membutuhkan lebih dari 1 miliar tahun untuk memahami tingkat pertama, jalur susunan. Namun, ia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk memahami tingkat kedua, jalur susunan. Qin Yu terkejut, ia tak mampu menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Cheu Yuan ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Pada awalnya, ia hanya membutuhkan 1 juta tahun untuk memahami tingkat pertama dari jalur susunan dan 10 juta tahun untuk mencapai tingkat kedua dari jalur susunan. Namun, ia justru berani meninggalkan semua yang telah dipahaminya untuk mempelajari jalur arai dari awal lagi. Kemudian, ia membutuhkan waktu lebih dari 1 miliar tahun untuk lebih memahami tingkat pertama jalur arai. Dan kemudian, hanya butuh 2 jam baginya untuk memahami tingkat kedua jalur arai. 1 juta tahun, 10 juta tahun, 1 miliar tahun, 2 jam. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Qin Yu merasa bahwa di dalamnya terkandung misteri yang sangat besar. Paman Fu tersenyum tipis dan berkata, jalur susunan adalah ujian bakat dan kesabaran seseorang. Guruku memiliki bakat luar biasa yang dianugerahkan surga, ketekunan yang besar, dan pengetahuan yang luas. Hanya melalui semua itu ia berhasil memahami tingkat ketiga dari jalur susunan.
Hal ini juga memungkinkan guruku untuk menjadi pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi. Seandainya bukan karena pemahaman ulang yang kedua, mustahil bagi guruku untuk memahami tingkat kedua dari jalur susunan. Kata Paman Fu dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Bukankah senior Cheu sudah berhasil memahami tingkat pertama? Mengapa dia mulai memahami dari awal lagi? Qin Yu merasa pikirannya menjadi agak kacau. Paman Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena tingkat pemahaman pertama yang dipahami setiap orang berbeda-beda. Tingkat pemahaman pertama yang berbeda akan menentukan masa depan yang akan dimiliki seseorang di jalur susunan. Qin Yu, apa yang akan kukatakan kepadamu juga merupakan apa yang guruku perintahkan untuk kusampaikan kepada penerusnya sebelum beliau pergi. Untuk tingkat pertama, jalur susunan, kau harus mencapai pemahaman yang paling sempurna. Benar, pemahaman yang paling sempurna. Kau harus berusaha sebaik mungkin untuk menembus lebih dalam ke dalamnya. Qin Yu merasa sedikit kesakitan. Tidak diragukan lagi, Cheu Yuan memiliki bakat yang sangat tinggi. Namun, dia masih menghabiskan miliaran tahun untuk memahami tingkat pertama dari jalur susunan. Berapa lama lagi yang dibutuhkan Qin Yu? Apakah dia memiliki cukup waktu? Paman Fu, pertama-tama aku akan memurnikan dan mengikat gelang api pemurnian. Mengenai pemahaman jalur susunan ini, aku akan memikirkannya setelah aku naik ke alam ilahi. Waktu yang kumiliki di alam abadi, iblis, dan setan sudah tidak cukup. Sambil berkata demikian, Qin Yu melangkah masuk ke rumah batu itu. Sekitar 108 tahun lagi, Qin Yu akan menjalani kesengsaraan ilahi dan kemudian naik ke alam ilahi. Dan dalam 108 tahun ini, masih banyak hal yang harus dilakukan Qin Yu. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk memahami jalur susunan. Dengan waktu hanya 108 tahun, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan membaca jalur susunan sama sekali. Di dalam rumah terapung ini terpancar cahaya merah yang menghadirkan sensasi hangat. Sumber cahaya merah tersebut adalah gelang yang terbuat dari 9 manik-manik merah tua yang hampir berkilauan dan tembus pandang. Qin Yu menatap gelang itu. Gelang api pemurnian. Qin Yu benar-benar yakin. Dan pada saat ini, Paman Fu masuk. Dia berkata, Qin Yu, agak sulit untuk memurnikan dan mengikat gelang api pemurnian itu. Itu sebagian besar ditentukan oleh api sejati tubuhmu dan tingkat jiwamu. Pertama, kamu harus meneteskan setetes darah di atasnya. Menurut pengaturan yang telah guruku tetapkan pada gelang ini ketika dia membuatnya, seharusnya sangat mudah bagimu untuk meneteskan setetes darah untuk menjadi pemiliknya dan kemudian menerimanya ke dalam tubuhmu. Qin Yu mengangguk. Dia mengulurkan jarinya. Setetes darah menetes dari ujung jarinya dan mendarat di gelang api pemurnian. Gelang api pemurnian itu segera mengeluarkan suara mendesis. Pada saat yang sama, semburan kabut putih muncul. Selesai. Qin Yu dapat merasakan dengan jelas adanya hubungan jiwa. Dengan niat tertentu, gelang api pemurnian itu langsung terserap ke dalam tubuh Qin Yu. Hampir bersamaan, Qin Yu duduk di tanah dengan posisi bersila. Dia sudah mulai memurnikan dan mengikat gelang api pemurnian tersebut. Karena Qin Yu tidak punya banyak waktu sebelum kenaikannya, dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan gelang ini. Dia ingin menyisihkan waktu untuk bersama keluarganya. Sungguh usaha yang luar biasa. Melihat Qin Yu langsung memulai proses pemurnian dan pengikatan, Paman Fu mulai tersenyum dan mengangguk. Dengan tingkat jiwamu dan fakta bahwa guruku telah menurunkan persyaratan pemurnian ketika dia menciptakan gelang api pemurnian ini, aku memperkirakan kau akan mampu memurnikan dan mengikatnya dengan sukses dalam beberapa ribu tahun. Beberapa ribu tahun. Qin Yu harus menjalani kesengsaraan ilahinya dalam 108 tahun. Sayangnya, Qin Yu saat ini sepenuhnya fokus pada pemurnian gelang api pemurnian dan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Paman Fu. Jika tidak, dia akan tersedak dan mati. Guruku sungguh luar biasa. Awalnya, harta karun spiritual Grand Mist bawaan membutuhkan beberapa ratus ribu tahun untuk dimurnikan. Adapun beberapa harta karun spiritual Grand Mist yang lebih kuat, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya bahkan lebih mencengangkan. Jika harta karun spiritual Grand Mist itu menolak, maka seseorang kemungkinan besar tidak akan mampu memurnikannya, berapapun lama waktu yang dihabiskan untuk memurnikannya. Untungnya, gelang api pemurnian diciptakan sendiri oleh guruku.
Hanya karena itulah Qin Yu berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dan mampu memurnikannya hanya dalam beberapa ribu tahun. Paman Fu terkesima. Ternyata, Paman Fu percaya bahwa pemurnian dan harta spiritual Grand Mist dalam beberapa ribu tahun berlangsung sangat cepat. Setelah itu, Paman Fu duduk di samping. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan teko teh. Dengan tenang, ia mulai meminum teh tersebut. Adapun Qin Yu, ia terus duduk bersila dan sepenuh hati memurnikan gelang api pemurnian. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Di dalam ruang dantian Qin Yu, gelang api pemurnian itu melayang di dalam ruang dantian Qin Yu. Banyak api hitam terus-menerus mengalir ke dalam gelang api pemurnian tersebut. Pada saat yang sama, Qin Yu terus-menerus mencurahkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Apa yang terjadi? Mengapa penyempurnaan gelang api pemurnian ini begitu lambat? Qin Yu telah meneteskan darahnya di atasnya dan menjadi penguasanya. Dia dapat mengetahui bahwa gelang api pemurnian masih sangat jauh dari penyempurnaan sempurna. Menurut apa yang dikatakan Paman Fu, kecepatan pemurnian gelang api pemurnian ditentukan oleh api sejati tubuhnya dan tingkat jiwanya. Lebih jauh lagi, setelah menjadi pemiliknya, Qin Yu juga tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan kecepatan pemurnian gelang api pemurnian, dia hanya bisa melakukannya dengan meningkatkan tingkat jiwanya atau meningkatkan tingkat api sejati tubuhnya. Dengan begini, kapan aku bisa menyelesaikannya? Qin Yu menjadi cemas. Jika aku menempatkan gelang api pemurnian ini langsung ke ruang bintang, tempat api sejati tubuhku berasal, kurasa kecepatan pemurniannya akan lebih cepat. Dengan sengaja, gelang api pemurnian langsung dikirim ke lubang hitam. Mengikuti saluran lubang hitam, ia mencapai ruang bintang. Ruang bintang saat ini sudah sangat luas. Kesadaran Qin Yu sedang mengamati ruang bintang tersebut. Ruang kosmik tak terbatas yang menyerupai ruang pasta tepung di luar ruang bintang itu tetap sama seperti sebelumnya. Pasta tepung yang kental itu masih mengalir tanpa henti. Pada saat yang sama, jejak energi pasta tepung yang kental itu mengalir masuk ke ruang bintang. Masih ada sedikit lagi untuk mencapai tahap asal tingkat akhir. Qin Yu menatap bola berwarna hitam pekat itu. Bola berwarna hitam pekat itu berkedip-kedip dengan jejak cahaya keemasan. Menurut perkiraan Qin Yu, jika dia sepenuhnya mencapai tahap asal tingkat akhir, maka kemungkinan besar tidak akan ada jejak cahaya keemasan sama sekali dari bola berwarna hitam pekat itu. Ruang angkasa bintang terus-menerus menyerap energi pasta tepung. Ia masih perlu menyerap sedikit lebih banyak lagi. Qin Yu menghela napas. Perhatiannya kemudian beralih ke gelang api pemurnian itu. Gelang api pemurnian terbang menuju sumber api ilahi hitam. Namun, tepat pada saat itu, apa yang terjadi? Qin Yu menatap pemandangan di hadapannya dengan terkejut. Jejak energi pasta tepung benar-benar telah melayang ke gelang api pemurnian. Gelang api pemurnian itu segera mulai bergetar. Kemudian, ia mulai menyerap energi pasta tepung dengan sangat susah payah. Jejak energi pasta tepung ini sangat kecil. Inti dari ruang bintang Qin Yu, bola emas gelap itu, akan menyerap sejumlah besar energi pasta tepung dalam sekejap. Namun, gelang api pemurnian membutuhkan waktu 1 bulan penuh dan bahkan tidak mampu menyerap 1/10 energi pasta tepung yang mendarat di atasnya. Namun, hanya dengan menyerap 1/10 dari jejak energi pasta tepung, Qin Yu mampu merasakan bahwa pemurnian gelang api pemurnian telah meningkat 1/10 secara instan. Astaga, Qin Yu terkejut. Pada saat yang sama, dia berjingkrak-jingkrak kegirangan. Hanya dalam 1 bulan, penyempurnaan gelang itu telah meningkat 1/10. Ditambah dengan 2/10 yang telah disempurnakannya, seluruh gelang api pemurnian akan disempurnakan dalam 7 bulan lagi. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yu menemukan bahwa kecepatan gelang api pemurnian menyerap energi pasta tepung semakin lambat. Awalnya, ia menyerap 1/10 dari sedikit energi pasta tepung dalam sebulan. Kemudian, dibutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk menyerap 1/10 dari sedikit energi pasta tepung yang sama. 10 tahun penuh. Setelah 10 tahun, gelang api pemurnian akhirnya menyelesaikan pemurniannya. Dan pada saat ini, jejak energi pasta tepung itu, sejumlah kecil masih belum terserap. Namun, gelang api pemurnian tidak mampu menyerapnya lagi. Seolah-olah gelang api pemurnian sudah penuh. Adapun sisa energi pasta tepung yang ada, ia mengikuti jutaan jejak energi pasta tepung lainnya ke inti ruang bintang, sang asal.
Sang asal terus menyerap energi pasta tepung itu dengan kecepatan yang menakutkan setiap saat.